Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sebelum memulai pelajaran kali ini, maka kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang sudah naik ke kelas 11 berjumpa lagi dengan Pak Chandra ya dalam mata pelajaran kimia. Untuk mata pelajaran kimia yang ada di kelas 11 akan lebih banyak pada perhitungan-perhitungan kimia secara matematis. Maka persiapkan diri dengan baik, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan perhitungan, gitu ya. Nah, kemudian untuk bab ini, khusus untuk bab ini, itu tidak terlalu banyak mengenai perhitungan kimianya, tapi lebih banyak kepada konsep-konsep kimia, gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai kekasan dari atom karbon. Bagaimana karakteristiknya? Di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana karbon memiliki sifat atau keistimewaan yang tersendiri dibanding atom-atom yang lain, yang kita sebut sebagai kekasan atom karbon, gitu ya. Nah, seperti apakah kekasan dari atom karbon itu? Ini ya. Maka marilah menyimak penjelasan berikut. Yang pertama, bahwa atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi, ya. Nah, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, dari 4 elektron valensi tersebut, bagaimanakah kekhasannya? Bahwa atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, dari mana 4 elektron valensi ini didapat? Perlu dicatat ya, sebagai catatan bahwa nomor atom karbon yaitu 6, ya. Ada nomor atom, kemudian ada nomor massa. Nah, untuk yang nomor atomnya 6, nomor massanya 12, begitu. Dari nomor atom ini, maka kita buat konfigurasi elektron ya, dengan cara kulit. Dari konfigurasi elektron kulit ini, caranya kita tentukan kulit pertama. Diingat ya, kulit pertama itu maksimal diisi 2 elektron. Ya, kemudian kulit kedua itu sisanya dari 6 itu setelah digunakan 2, maka sisanya adalah 4. Ya. Berarti atom karbon itu memiliki 2 kulit. Kemudian pada kulit terakhir itu terdapat 4 elektron. Nah, 4 elektron ini yang kita sebut sebagai elektron valensi. Begitu ya anak-anak? Sekarang, dari 4 elektron valensi yang dimiliki karbon, apakah hubungannya dengan kekasan atom karbon? Nah, perlu diingat, kita kembali kepada materi yang lalu mengenai struktur Lewis ya. 4 elektron valensi ini kita gambarkan sebagai struktur Lewis dari atom karbon menjadi berikut. Ya, 4 elektron kita simbolkan dengan 4 dot atau 4 titik. 1 2, 3, 4. Nah, dari 4 titik ini perlu diingat untuk Lewis syaratnya 1 titik yang tidak berpasangan dapat mengikat titik atau elektron lain yang tidak berpasangan. Sehingga jika ada 4 titik yang tidak berpasangan dapat berikatan dengan 4 titik lain yang tidak berpasangan juga. Saya contohkan ya. C awalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian berikatan dengan titik atau elektron lain. Misalnya ini 1 ya, dari miliknya klor atau
Cl. Kemudian ada satu lagi ya. Ini dari miliknya hidrogen. Kemudian ada satu lagi dari miliknya Br. Kemudian ada satu lagi dari miliknya F atau fluor. Sehingga bisa kita katakan bahwa atom karbon itu dapat mengikat, dapat berikatan kovalen ya, ikatan kovalen ini. Ikatan kovalen yang jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian bisa berikatan dengan 4 atom yang berbeda. Nah, itulah khasnya atom karbon, yaitu dapat berikatan dengan 4 atom yang berbeda. Gitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu kekhasan atom karbon yang kedua. Baik, kekhasan atom karbon yang kedua yaitu bahwa atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, gitu ya. Nah, bagaimana atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3? Kembali lagi kita lihat letak atom karbon di dalam tabel periodik unsur. Bahwa atom karbon itu terletak pada kulit kedua atau periode kedua. Maka atom karbon termasuk jenis atom yang kecil. Oleh karena itu ikatan yang terjadi akan memiliki ikatan yang relatif kuat, begitu ya. Begitu. Karena ikatan karbon memiliki ikatan yang relatif kuat dalam hal ini, yaitu ikatan kovalen ya. Sehingga atom karbon juga dapat berikatan rangkap 2 dengan atom karbon yang lain. Seperti struktur Lewis berikut, perhatikan ya. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa karbon itu memiliki 4 elektron valensi dan karbon yang lain juga sama. Ternyata dari struktur Lewis ini kita peroleh karbon dan karbon itu dapat berikatan 2 pasang atau namanya rangkap 2. Begitu juga karbon ini dapat berikatan rangkap 3 ya. Saya contohkan sebagai berikut. Ya. Nah, sama-sama karbon yang memiliki elektron valensi 4 juga, hanya saja untuk yang di atas itu memiliki 2 pasang atau rangkap 2, yang di bawah itu terdapat 3 pasang ikatan kovalen atau rangkap 3, sehingga atom karbon itu dapat membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 dengan jenis ikatan kovalen yang cukup kuat. Gitu ya anak-anak. Baik, mengingat kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa atom karbon itu dapat berikatan dengan atom karbon yang lain, ya, seperti yang saya contohkan di awal melalui struktur Lewis. Nah, kemudian jika atom karbon dapat berikatan dengan karbon yang lain, kemudian terdapat karbon yang lain lagi berikatan lagi, maka akan terbentuk sebuah rantai, ya. Nah, di mana rantai tersebut bisa berukuran sangat panjang tergantung berapa karbon yang membentuk rantai tersebut. Nah, di sini kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu rantai atom karbon. Saya contohkan ya. Baik, saya jelaskan dulu penjelasan tadi bahwa
Ya, atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain. Jika karbonnya semakin banyak, akan terbentuk rantai, gitu ya. Contohnya bagaimana? Perhatikan ya anak-anak. Contoh. Nah, misalnya saya buat struktur Lewis dari satu atom karbon C. Nah, berikatan atau bertemu dengan C yang lain. Maka apa yang terjadi? Yaitu C ini akan bertemu dengan C yang satunya, sehingga ikatannya akan saling ini ya, atom elektron-elektronnya akan saling berikatan. Satu sepasang elektron ini itu akan menjadi satu ikatan atau satu strip. Nah, saya tuliskan seperti ini. Dan elektron-elektron yang tidak berikatan itu saya buatkan juga sebagai satu strip. Ini saya contohkan satu ya. Kemudian jika ada karbon yang lain yang berikatan, bagaimana? Baik, tinggal kita tambahkan saja ya. Contohnya dari ini misalnya terdiri dari dua atom karbon. Jika atom karbonnya bertambah lagi, maka kita tambah saja. Begini seterusnya sampai berapa jumlah karbon yang masuk ke dalam rantai. Nah, itu akan membentuk yang kita sebut sebagai rantai atom karbon. Karena adanya rantai atom karbon ini, maka senyawa-senyawa karbon di alam itu terdiri dari banyak sekali senyawa dibandingkan unsur yang lain. Maka bersyukurlah kita itu ya diberi satu atom, salah satunya yaitu dari atom karbon. Alhamdulillah, pembahasan materi di bagian 2 ini kita cukupkan sekian dari kekhasan atom karbon. Untuk latihan-latihannya, semoga kalian nanti bisa membuka di Google Formulir ya. Di situ nanti ada latihan. Semoga kalian bisa menjelaskan apa yang sudah Pak Chandra jelaskan tadi. Kalau belum, silahkan menyimak ulang penjelasannya Pak Chandra. Begitu ya. Pertemuannya saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.